Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil mu'idil a'yad, fatiris samawati bighairi 'imad, ghafiriz dhunubi minal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, salatan wa salaman daimaini ila yaumit tanad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahmatullahi alaikum jami'an. Usikum wa nafsi ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih, wa akhussukum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli indallah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwah fis sirri wal 'alaniyah la'allakum tuflihuna fi sabilihi wa ridhah. Qala 'azza min qa'il, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tahtadun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma a'izil Islam wal muslimin, wansur man nasaraddin, wakhzul man khasaladdin, wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin, wa ahlik a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din, wa ahlikil yahuda wal nasara wal amerikiyyin, wa ahlikil kafarata wal nasara wal amerikiyyin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin
اللهم انصر الإسلام في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وأهلك أعداءك وإسرائيل والأمريكيين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وبدل أحوالهم وسلسل أقدامهم وقرب بنيانهم ونكس أعمالهم وضيق أرزاقهم وسيق أرزاقهم وزيك أرزاقهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأهلك اليهود والنصارى والإسرائيل وأهلك اليهود والنصارى والإسرائيل وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ikhwani fillah, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang berbahagia ini kita sudah berada dalam sebuah kemenangan, sudah berada dalam sebuah kesucian dan sudah kembali kita kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala sebagai insan. Dalam menjaga kesucian ini, dalam menjaga fitrah yang sudah kita raih selama ini, khatib mengajak kita semua untuk sama-sama kita pertahankan kesucian ini, untuk mempertahankan dan menghiasi fitrah dan kesucian yang sudah kita raih selama ini dengan melakukan amal kebaikan dan menjauhkan segala larangan atau dengan intisarul awamir wa jitnabu nawahi. Ikhwani fillah, marilah kita hiasi, marilah kita kenang dan kita pertahankan kesucian ini. Yang pertama dengan bersedekah, memperbanyakkan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus pada orang yang berbahagianya dengan menyalurkan zakat fitrah kepada fakir miskin dan kepada mustahiknya. Karena di antara ibadah-ibadah, setelah ibadah yang wajib itu adalah yang paling baik, ibadah itu adalah sedekah. Karena sedekah itu merupakan ibadah yang muta'addiyah. Artinya sedekah itu mengalir kesenangannya kepada orang yang menerima sedekah. Sementara ibadah yang lain itu hanya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Dari itu mayat, jenazah, orang yang sudah meninggal senantiasa di dalam alam barzakh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan mereka ke dunia hanya untuk melakukan sedekah. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya aku panjang umur dan belum meninggal, namun sekarang sudah meninggal, kembalilah aku ke dunia. Sungguh aku akan melakukan sedekah dan selanjutnya mudah-mudahan aku menjadi orang yang saleh. Sedekah oleh para jenazah-jenazah di alam barzakh. Hanagilake ba Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami melakukan salat. Kembalikanlah kami kepada dunia untuk melakukan puasa. Kembalikan kami ke dunia untuk kami melakukan umrah
dan untuk melakukan haji, tidak ada. Yang ada hanyalah as-saddaqa wa akum minas salihin. Oleh karena demikian, marilah kita hiasi kesucian ini dengan memperbanyak sedekah kepada para mustahik, kepada para fakir miskin, dan kepada mereka yang membutuhkannya. Menyangkut dengan fitrah, ini kita yakini bersama. Khatib meyakini bahawa kita semua sudah melakukannya. Semoga dengan kita mengeluarkan ibadah fitrah itu, Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan sejak 1 Ramadan sampai 30 Ramadan kemarin. Karena sabda Rasulullah, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya zakatal fitri." Puasa hamba itu akan tergantung-gantung di antara langit dan bumi sehingga dia mengeluarkan dan menunaikan zakat fitrah. Walaupun dalam agama zakat fitrah ini hanya diwajibkan kepada mereka-mereka yang punya kelebihan kebutuhan untuk satu hari dan satu malam hari raya dan hari raya, malam hari raya dan hari raya. Nah, lebih daripada kadar kewajiban nafkah dan kewajiban diri dari kadar si malam uro raya dan si uro raya baru wajib zakat fitrah. Maka bagi kita yang tidak punya kelebihan itu tidak diwajibkan zakat fitrah. Hanya harus tak modang ke zakat fitrah. Maka berbeda dengan kondisi yang memang hana apa, tapi lampu luah ini berhana kameng le, berhana lumo le, ngan hana berhana. Itu adalah orang kaya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Dan khatib juga meyakini bahawa semua kita telah melakukan, telah mengeluarkan zakat fitrah itu sesuai dengan perintah agama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu dengan makanan pokok dalam hal ini yaitu beras. Bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berdasarkan mazhab kita Imam Syafi'i, gepegah dalam kitab lam yujzi, tidak memadai. Berarti ada mu'jizah, artinya adam nufud wa tidak lolos pada agama dan tidak dihitung. Artinya sama dengan tanya buah belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, hiasilah kesucian fitrah kita ini. Hiasilah fitrah dan kesucian kita yang telah kita raih pada pagi yang berbahagia ini dengan menyantuni anak yatim dan piatu. Bak bengohnyo bantu anggetanyo na terpeduk kalori di rumah, na berat kalori di rumah. Panggillah anak yatim, panggillah anak piatu ke rumah untuk mencicipi ala kadar kemampuan dia. Kadang katanya memang tak berat kalori secara khusus, hana mungkin. Tapi bak pengonyo bandung-bandung katanya di rumah katanya nalah ala kadar. Nalah ala kadar. Yang kadang kita siapkan. Panggillah. Hei anak yatim, santuni. Niat sedekah kita kepada polisi sama sedekah nanti. Nah, lebih daripadanya bersedekah dalam bentuk uang semampunya. Karena kita kan bukan bersedekah, hana mesti bersedekahnya berkasih ilmu, hana mesti berkasih kami, hana mesti berkasih mana. Tapi dibaca, lihatlah kepada sabda Rasulullah, ittaqun nara walau bisyaqqi tamar. Pada riwayat yang lain Rasulullah bersabda, tasaddaqu walau bisyaqqi tamar. Bersedekahlah walau separuh biji kurma. Sini anak kurma, mudah-mudahan urang hana. Hana perlu buat taraf.
Hanya kita yang memiliki sampai bahkan ke rumah tidak. Alhamdulillah iman Allah. Namun pergunakanlah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini untuk bersedekah. Yang yatim. Sedekah kadang-kadang kanduri baju kuih jadi mudah juga. Rasulullah Ibrahim alaihissalam beliau tidak memakan makanan di setiap waktu. Sebelum beliau mencari anak yatim dan fakir miskin itu 1 mil 1,200 meter, kilometer seperempat. Dia pergi ke Bandung baru menyahana muka yatim baru. Rasulullah katanya sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia anak lanjutkan perjalanannya untuk melakukan salat Id di lapangan tempat dilaksanakan salat Idul Fitri. Tapi beliau lebih mengutamakan santunan kepada anak yatim atau kepada fakir miskin. Sehingga Rasulullah bak bertengah jalan ke rumah-rumah sedang kuat anak yatim tersebut rumah. Lalu Rasulullah memberikan makan, memberikan minuman, memberikan pakaian. Kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kembali menuju tempat salat Idul Fitri. Di sinilah dipahami oleh para ulama bahwa sunat mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum keluar kepada salat Idul Fitri. Dan alhamdulillah kita semua sudah mengeluarkannya. 1 malam, 2 malam, bahkan 3 malam yang lalu. Badung-badung tengok kita lalukan. Semoga Allah SWT diterima ibadah fitrah kita dan bermanfaat kepada para mustahik masing-masing. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang ketiga, mari kita hiasi hari-hari kesucian kita ini dengan membantu fakir dan miskin selain daripada anak yatim yang tadi. Ini pun adalah bahagian daripada pembahagian atau penyaluran zakat dan zakat fitrah. Maka dalam hal ini khatib selama ini dimanapun pertemuan-pertemuan mengajak dan menganjurkan kepada pihak pengelola zakat supaya penyaluran zakat ke depan ini benar-benar menyentuh dan terwujud sebagaimana hikmah yang diwajibkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat, baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah, zakat jiwa, untuk menghilangkan, ini hikmah, untuk menghilangkan kemudaratan pada mustahiknya masing-masing. Mustahik zakat yang terdiri daripada 8 jenis itu, masing-masing mereka mempunyai kesulitan, masing-masing mereka mengalami kemudaratan. Orang fakir mengalami kemudaratannya dengan sebab kefakirannya. Orang miskin juga seperti itu, dan semua sinif-sinif yang 8 tersebut yang disebut dengan mustahik zakat. Ikhwani fillah, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun dibalik daripada kewajiban itu dan dibalik daripada penyaluran itu yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, bahkan sebelum kita dilahirkan, sebelum orang tua kita sudah memberikan zakat, sudah mengeluarkan zakat, sebelum orang tua kita lagi
orang tuanya lagi sudah mengeluarkan zakat muribetun yang kawaripun. Artinya semenjak Islam masuk Aceh, tapi kita kali tak boleh ke. Namun pertanyaan yang sangat sederhana. Dari sekian lama kita telah membayar zakat, dari sekian banyak harta zakat yang dikumpulkan dan sudah disalurkan. Berapa orang fakir yang sudah hilang kefakirannya dengan sebab zakat? Berapa orang miskin yang hilang kemiskinannya dengan sebab zakat? Bahkan hari ini, semenjak diberlakukan syariat Islam di Aceh, pemerintah telah membentuk satu lembaga resmi, lembaga zakat, yaitu Baitul Mal, di provinsi, kota dan kabupaten seluruh Aceh. Di Aceh besar miliaran, di provinsi hampir bahkan kadang-kadang sampai triliunan. Namun pertanyaan itu juga yang harus kita pertanyakan. Padungro nagadah orang miskin dengan sebab zakat. Padungro nagadah orang fakir dengan sebab zakat. Sampai an uronyo gohlom na an patwi an jaro gohlom. Akhirnya hikmah wajib zakat li Allah Subhanahu wa taala golong terwujud an uronyo. Golong terwujud. Kan artian dengan Yohanan sah sahaja berkon kasah kali terbit. Tapi dalam penyalurannya nyo mantem golong terwujud sebagaimana hikmah wajib zakat li Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, dalam Baitul Mal, lembaga zakat Aceh, baik kabupaten, kota dan provinsi, itu sudah terkumpul sekian banyak zakat fitrah ataupun zakat harta yang sudah disalurkan oleh para muzaki. Namun ketika zakat itu masuk ke Baitul Mal, itu sudah menjadi PAD resmi, pendapatan asli daerah. Ketika uang itu, anggaran itu sudah menjadi pendapatan asli daerah, dalam penggunaannya mesti mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Dalam halnya yang muncul dalam penyaluran zakat Baitul Mal adalah dua boh yang rayu, yaitu mudhafah tabah dan tabah itu yaitu beasiswa untuk fakir miskin. Bagus, untuk para tahfidz bagus. Namun dibalik daripada yang bagus itu masih tersisa pertanyaan. Dalam penggunaan anggaran itu disebut dengan proyek. Watai kaji itu proyek yang hinanna tender, hinanna badan perencanaan, hinanna pengawasan, hinanna monitoring dan evaluasi, dan pihak ketiga yang disebut dengan rekanan dalam bahasa dari kontraktor. Watai kepegat tender bagi jawabannya dari zakat. Seekor tender para kontraktor. Kemudian yang pegang gambar so kan orang fakir, kan orang miskin. Kemudian yang mengawasi itu pegawai, pejabat, bukan fakir, bukan miskin. Kemudian yang kerja jika jelas kontraktor. Di kontraktor Bandung hana beda. Misalnya rumah dhafa itu nak tertubuh. Lam tertubuhnya taboh-taboh tertujuh. Kali kan aju berarti 10 miliar. Setiap proyek mereka sebelum mengerjakannya awalnya kawai betul moteto 2 miliar berarti nak untung 2 miliar. Nyan kontraktor paling saleh. Artinya dari 10 juta ke rumah dhafa nak juga 80 juta. Waktu juta itu ke kelaba. Nyan paling saleh tapi hana ada nyambut. Tapi hana. Padahal cip menyenai juga 60% kadang-kadang. Nah, 40% itu atau 40 miliar dana fakir miskin yang dari zakat larinya kemana? Maka ji sampai an uronyo kita nyo Aceh, kita baca pak koran rakyat termiskin di Sumatera. Padahal jakut miliar, jakut triliun. Inilah sabab kekurangan kita nyo dalam menyalurkan zakat kepada mereka
yang membutuhkan, yaitu fakir miskin. Oleh karena demikian, mau tidak mau, khatib mengajak kita semua untuk melakukan perubahan besar-besaran dalam penyaluran zakat fitrah. Zakat fitrah dan zakat harta. Nyodanyo balik kembali. Balik kembali. Dia ulun mekat dengan dan seterusnya. Coba pegat perubahan. Karena hangidun mereka Jibril yang pegat perubahan tanpa ada usaha daripada kita sendiri. Karena Allah akan janjikan dalam firman-Nya, yaitu Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sehingga mereka berusaha untuk mengubahnya sendiri. Maka untuk menghilangkan fakir di kampung Danau, rubahlah melalui zakat. Memang nyu yang diwajib Allah Ta'ala sebagai hikmahnya. Li agama kita Rasulullah bersabda, kadal fikru ayakuna kufra. Sangat dekat kefakiran itu dengan kekufuran itu, kefakiran itu dengan kekufuran. Kenyataannya pada urun gudanyo yang jadi murtad dengan sebab hidup peng 25 juta ke modal usaha. Pada urun gudanyo jika murtad dengan sebab hidup modal usaha 40 juta. Jak kena membedan itu gede dibaptis hanya dengan peng 25 juta, hanya dengan peng 40 juta. Coba bayangkan. Nah, agama tidak membiarkan umatnya berada dalam kemiskinan. Wajiblah zakat dari Allah untuk menghilangkan kemiskinan. Wajiblah zakat dari Allah Ta'ala bahawa orang kaya untuk menghilangkan kefakiran bahawa yang fakir. Jadi nyo tentang nyo yang belum terwujud pada. Sehingga Bandung kampung yang kali tahu zakat, katanya mbak kampungnya kena orang fakir sidro yang ada fakir itu sebab zakat. Nyo mau tidak mau gudanyo harus bergerak perubahan. Bagaimana untuk cara untuk menghilangkan kefakiran pada mereka, itu terserah kepada pihak pengelola zakat di kampung masing-masing. Yang jelas adalah ini adalah kewajiban. Mau tidak mau harus dilakukan. Memang setiap perubahan itu punya reaksi yang paling berat dalam mengubah sebuah tradisi. Lebih aneh lagi jika dalam penyaluran zakat fitrah ataupun zakat harta untuk dikeluarkan untuk baik baru dan tak bagi itu sama mangat adi. Mangat adi tak bagi itu sama. Padahal bagi adi itu menjadi zalim. Bukan adi, hanya adi nan pakcik uci jadi zalim. Orang zalim kamu kurang hak fakir miskin gara-gara keterima leurung yang hana berhak. Mengurung harta fakir miskin, bahagian fakir miskin, gara-gara diterima oleh orang yang tidak berhak. Maka ini hati bubuh adinan. Adinan bagi ban, urung fakir jauh boleh, urung anak berhak. Hanya diterima, kemudian antara fakir dan fakirnya adalah tidak harus sama. Urung fakir A, ganyan lebih membutuhkan, jauh boleh. Urung fakir C, ganyan hanya tak membutuhkan karena keluarga kecil. Jauh umi, hanya persamaan antara yang lelanya dengan yang keluarga kecil. Nyai pun nyai nak hanadi. Nyai agama. Jadi, nyai adalah perubahan yang sangat luar biasa. Dan memang harus dilakukan perubahan-perubahan seperti itu untuk terwujudnya hikmah wajib zakat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, pihak Al-Auja juga membuka rekening lembaga zakat fakir miskin. Kadang di antara saudara-saudara yang wajib zakat untuk menyalurkan zakat supaya mengenai sasarannya, Al-Auja menampung zakat daripada pihak muzaki untuk disalurkan kepada fakir miskin yang betul-betul membutuhkan. Ingin kita melihat 10 tahun ke depan di kampung kita tidak ada lagi fakir miskin. Sebenarnya ini adalah memang secara pribadi kedua doktor yang kau ikut yang tersarang dalam kepala yang memang untuk kita keluarkan, kemudiannya kita khawatir akan ada fitnah-fitnah dan sebagainya. Namun akhir-akhirnya hanya mungkin ada yang terpendam dalam pikiran, hanya mungkin terpendam dalam hati, payah keluarkan karena ini adalah merupakan hikmah daripada punya degut. Inilah syariat dan inilah Islam yang sesungguhnya. Tayyib. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kita hiasi
hari-hari kesucian ini dengan banyak berwakaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf harta kita ke masjid, ke daerah, ke madrasah, kepada tempat-tempat umum lainnya. Ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah ataupun wakaf, sedekah jariah atau sedekah jariah pada hadis itu, inilah adalah wakaf. Kelebihan wakaf dibandingkan dengan sedekah-sedekah yang lain adalah wakaf ini senantiasa mengalir dan mengalir. Tidak akan putus-putusnya. Nyan faedah wakaf. Sedekah biasa, saboh dapat kata bagi lesanya 10 ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 10. Yang roh biasa. Nyelau Ramadan 100. Oh 70. Dalam Ramadan 70. Roh biasa 1:10. Tapi menyawakafnya an meninggai getanyo ka berada dalam alam barzah, getanyo kana dalam alam kuburan, tapi cucuran rahmat itu tetap mengalir dan mengalir. Maka wakafkan semampu kita pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tentang wakaf akan Bapak sampaikan selepas khutbah. Kadang-kadang. Kemudian mari kita hiasi, kita isi hari-hari kesucian kita ke depan ini dengan bersilaturahmi. Dan alhamdulillah mulai uronyo ini tetap bersilaturahmi. Dan ini perkara yang sangat ditakuti oleh Yahudi. Lebih perkara yang paling ditakuti oleh Yahudi. Yang pertama silaturahmi orang Muslim. Yang kedua memberi salam. Yang ketiga bermaaf-maafan. Dan yang keempat menggunakan silaturahmi kaitan dalam salam dan maaf-maafan. Yang ketiga yang mereka seperti adalah kata-kata amin jamaah yang didoakan oleh imam. Ini yang paling jauh. Maka dipergati cara oleh kaum Yahudi, oleh kaum komunis supaya orang Islamnya baikna silaturahmi. Caranya jangan mudik. Pekan sebab mudik nyakit na silaturahmi. Yang kedua, tidak boleh berdekat-dekatan, tidak boleh bersalam-salaman. Pakai awak dengan ia tak pakai Yahudinya, komunisnya, ia tak kurang Islam yang bersalam-salaman, karena selama tangan antara dua saudara yang saling bersalam-salaman itu masih erat, selama itu pula malaikat meminta ampun kedua insan yang mukmin itu. Yang kedua, amin dengan cara mengosongkan masjid supaya baik naun baca amin, supaya jangan ada orang yang mengucapkan amin. Ini adalah visi misi mereka dan semua ini sudah terwujud. Corona ada, tapi menyena itu dipegah tertuh menyena baju dipegah raya, dibesar-besarkan. Ada corona, ada. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyena memang yang membesar-besarkan dan yang menakut-nakuti rakyat dengan corona dan sebagainya, tidak mengatakan kepada rakyat bagaimana yang sesungguhnya dalam kepada Allah Subhanahu wa taala berjidak dengan kita apa-apa. Ya. Sehingga Arab Saudi tidak membenarkan haji kepada jamaah Indonesia, tidak membenarkan umrah kepada jamaah haji Indonesia. Kenapa? Karena PT Uro jamaah Indonesia, warga Indonesia mentamah corona. Bagaimana berapa kali dengan Malaysia naik pegah, padahal secara persentase lebih Malaysia. Awaknya naik pegah kali. Awaknya anurannya lebih dari rumah hanya 10 km. Itu pun harus satu orang dalam mobil, tidak boleh dua. Menyena dua, kenang denda 10 ribu. Kali itu dari ribu tu. Sering dia tu pun juta. Hidup ahli pegahli, sehingga pihak Arab Saudi menerima kedatangan jamaah umrah dan jamaah haji untuk warga Malaysia.
Bahkan menambah pihak Saudi menambah kuota haji Malaysia 10,000 jemaah. Jika maklum Indonesia hanya ini. Unsur dua. Ikhwani fillah rahimakumullah, silaturahmi. Ini perkara yang sangat ditakuti oleh kafir. Perkara yang sangat ditakuti oleh Yahudi. Karena dalam silaturahmi itu ada salam. Karena dalam silaturahmi itu ada doa. Karena dalam silaturahmi itu ada amin. Nyukunya yang paling dia. Sehingga orangnya mu'ah tapi gerohnya dia mu'ah lagi biasa. Mu'ah ada Yahudi. Jika mu'ah ada Yahudi, regang bosok, sok. Nyan orangnya nyan yang terjadi. Mana mempuak orangnya baik pak jado, bosoknya pak muka. Dia mempuak kayak cuk jado. Dan kayak cuk dom dia kami kan. Nyan orangnya yang terjadi. Baik. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah. Mari kita hiasi, mari kita isi hari-hari kesucian ini dengan salat berjamaah dan salat Jumat. Dengan salat Jumat. Maka kepada warga yang sekitar kita ini, sekitar Dayak, khatib menganjurkan, mengharapkan untuk tidak ada lagi warga sekitar ini yang tidak melakukan salat Jumat. Padahal ke urang gaya punya kerja, orang datang kerja, payah juga tu masjid, ubin 2 3 tu ubin no kali keluar. Jika ada luar tidak berdoa, pak orang meninggal. Handal lapangan. Pakar langsung masjid hana. Pakar langsung masjid hana. Nyu singgup orang Jumat. Di samping kita nyu uragam, kita nyu urinang punya kewajiban. Kewajiban kita nyu urinang PR kita nyaurinang pegah paling tu. Orangnya orang Jumat gaji uji uhjak untuk nak sampai Jumat. Untuk nak sampai Jumat. Kan kita nyaurinang punya kewajiban. Pegah paling tu orangnya haji uji uhjak untuk nak sampai Jumat. Yes. Tayyib. Dan menajib sembahyang berjamaah. Mohon nyo adalah 2 boh sembahyang yang sangat ditakuti oleh orang Yahudi. Dan inilah sebab kuatnya satu-satu negara. Pakon Malaysia diperhitungkan oleh negara Eropah. Padahal pulau Nanggro Malayanya tidak sebesar Sumatera. Tidak sebesar Sumatera. Ramadan layu tak Sumatera. Ngen Malaysia secara umum bataupun negara, tapi diperhitungkan oleh Eropah Malaysia. Yang kedua di Eropah Turki umum, tapi bahkan diperhitungkan dan ditakuti oleh musuh Islam. 2 sebab. Yang pertama, karena salat jamaah mereka, salat subuh berjamaah mereka seperti salat hari raya di tempat-tempat yang lain. Tajak Malaya, masjid bertengah jalan raya, yo mengampung. Tapi sembahyang subuh handallah masjid. Di Turki sembahyang berjamaah subuh, lagi sembahyang raya tu, bukan lagi Jumat, lagi sembahyang raya tu. Nyo hikmah keberilah Allah Subhanahu Wa Taala kemakmuran dalam Nanggro. Maka orangnya katanya ceritanya Bandung, nak ingin bermakmur Nanggro, nak ingin bahagia Nanggro, ya silakan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mari kita hiasi hari-hari fitrah, hari-hari kesucian kita dengan mencari ilmu. Tidak melihat orang yang mengajarnya itu masih rendah, umurnya masih muda daripada kita. Jangan. Dalam hal ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberi iktibar, membuat ibrah dalam surat Al-Kahfi kepada kita semua, yaitu kisahnya Rasulullah Musa AS dengan Nabi Allah Khidir atau Waliullah Khidir AS. Bahasa bahura Rasulullah Musa AS
membaca khutbah kepada Bani Israel. Ceramahnya tadi. Lalu di tengah-tengah beliau membaca khutbah, ada seorang Bani Israel bertanya, "Ya Musa, ayyun nas ya'lam?" Siapakah manusia yang paling alim? Apa jawab Nabi Musa AS? Ana. Lu yang paling alim. Fa'ataballahu Musa ala zalik. Gemarahi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa itu di atas jawabannya. Baru pegang yang paling alim dari sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah Musa AS, Musa, "Nafiro hamba lunna yang lebih alim," kata. Pada Nabi Musa na ala sakhrah fi majma'il bahri. Di atas batu besar di tempat pertemuan dua buah laut, Majma'al Bahrain. Lalu Rasulullah Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Kaifa bilahu?" Kiban dong ngamujan, pu kiban ya pindah main ni, pu kiban. Kaifa bi? Bagaimana aku dengan dia, yaitu dengan seorang hamba Allah Taala itu. Pukiban ke Nabi Musa, yang tidak nama ke Allah Taala, jangan pun. Horat dojak ke Allah ke Nabi Musa dan pun yang persiapkan. Menyamanan berangkat Musa, singung berangkat cakuput pasal lampau carung, pasal dalam miktal, lampang. Ikutlah siro pemuda Nabi Musa. Pemuda Nabi Musa. Ikut Nabi Musa. Jaklah dua orang pemuda tersebut yang minta tempat. Dan kebetulan Allah Taala untuk pada tempat yang tinggal engkau kata hai Musa yang kehinan tu kata akan merumput menambah lunya. Jaklah Nabi Musa. Kalau ni banduan tedru kenan bak sakhrah. Watedru kenan bak batai yang nak bak Majma'al Bahrain. Gepiyuh Nabi Musa dan pemuda tersebut, iaitu pemudanya perokan yang terjadikan ngon Nabi Musa yang bantu Nabi Musa, khadim Nabi Musa. Jaklah kenan. Terus kenan gepiyuh buat partainya muntung di mana? Lam hai tengutnya nana geten ko kai tempat. Padahal ikut kali pala ada ikut. Tapi itu kan kai tempat. Lenyan jaga tengut, pajan jaga tengok bunga. Sebab nak kritik tengok yang tu, roh malam, roh malam. Ya asapul kafi cihar doktor. Nabi Uzir doktor. Oh nan tengok runya. Tengok. Nah, wate singung ji wate jaduro pu ke Nabi Musa. Atina gada ana qad laqina safarana hadza nasaba. Gekun bak pegawai yang gekun bak khadim yang cek makanan emput baru juga merasa lelah dalam perjalanan banyak. Oh bantai buka ampang canok cekah hana lingkut. Oh bantai buka ampang kah hana lingkut. Katu fartadda ala athari ma qasasa. Geulang mah bandua pada hana lingkutnya oleh pemuda tersebut pitua bicara engkut. Le Nabi Musa tua bertanya nada mengko nada seengko bertanya cekal lagi nya. Jadi dalam balik itu mau yang fartada mereka kembali ke sakhrah tersebut. Pergi ke Nabi Musa. Nyontu insya-Allah. Bak tempat yang tinggal ikut dan nyonya nanti kita akan menumpuk orang yang tanya minta. Yang bunuh hanya pula bak pemuda tersebut. Balik. Om bantai terus ni. Kalau engkut yang fil bahri ajaba. Sebab ayat itu fil bahri saraba, ayat pertama, iaitu kajak laut. Saraba dan tu dipegadlung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat batainya arahnya ke dia laut. Maksudnya dipegad i calok bacul calok. Baik je lewat ikut leh gede, hinan mental lalu punya. Dipegad saboh caloklah pasal i tahu calok. Ubul. Inan untuk kebukti bahawa engkutnya kait kebudi. Tayyib. Otro gede kau fil bahari ajaba. Kaitu engkut yang saraba Musa dan pegawainya yaitu khadimnya itu ajaba heran. Ikannya sudah terpanggang begitu hangus tapi bisa berjalan. Itu min ayatina.
Tayyib. Terus kenapa batai tersebut? Ka merumpuk dengan Khidir. Ka merumpuk dengan Khidir. Karena kali kepegah oleh Allah Subhanahu wa taala pada Musa, Khidirnya adalah lebih malim daripada Musa, maka Nabi Musa gelak ikutlah. Gelak ikut Nabi Musa, gelak ikut Nabi Isa. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi Musa gelak ikut Nabi Khidir. Pugukun le Nabi Musa. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ikut Musa jika ikutkan untuk mempernolong ilmu yang kagunul oleh Allah Subhanahu wa taala keran pugukun le Nabi Khidir. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Musa, kata kita ikut dulu. Bagaimana engkau mampu mengikuti aku sementara aku adalah sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak diajarkan kepada engkau oleh Allah. Engkau ada ilmu yang tidak aku ketahui yang diajarkan oleh Allah. Musa, kemudian kali diberi ilmu oleh Allah, ilmu ilahi yang lun hancur lagi ilmu roh. Lun menantikan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu batin, ilmu kasyaf yang hanya diberi roh. Jadi dah hanya mungkin ikut lun lah. Karena lain ilmu dah. Kemudian Nabi Musa sebagai adab pada gurunya. Qala satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Untuk dan akan kalian orang yang sabar dan tidak akan aku maksiatkan terhadapnya. Hukum dia terjadi hana hadapnya. Kaku jataju obat terjadi nampak bina laut Pak Majma' al-Bahrain. Pak Majma' al-Bahrainnya menjadi dalam tafsir surah Al-Kahfi yang adalah berada antara laut Romawi dan laut Persia. Yang kemudian diketahui bahawa tempatnya itu adalah adanya di Dimyat. Itulah pertemuan antara laut Persia dan laut Romawi, yaitu di Dimyat. Dimyat itu salah satu provinsi yang ada di Mesir. Tayyib. Ya, jadi kalau bijak jurang berarti merompak kapal, berdana binong berhubung kapal. Budan Nabi Khidir berhubung kapal. Pugukun le Nabi Isa, oleh Nabi Musa. Ukul Musa qala alam faqala qala akharatha liturika ahlaha laqad jita syai'an imra. Khidir igata kata kubur mungkar, kada puruhung kapal iko kang yang kat ni gede dari laut. Pugukun Nabi Khidir qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma sabra. Kekali lepegah bunuh ini kudun ana mampudan ikut. Ukul Nabi Musa qala la tu'akhidni bima nasitu wa lam turhiqni an amri yusra. Khidir, jangan siksa lun dan lun lagi maaf terhadap perkara tersebut, insyaallah hukum hal buka dia. Jak dulu kaji, jak dulu. Merumpak Nabi laju geblah kedua li Nabi Khidir. Bahasa riwayat ke geblah kedua dicabut boleh oleh Nabi Khidir. Cuma bawa dia cabut bukan. Bahasa riwayat tu kalau kena gejak nepeh teman. Yang makna ni anak mitnya meninggal. Pukul Nabi Musa qala qatalta nafsan sayyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kan hukum mungkar. Kan poh anak mitnya hana berdosa. Fakkan poh disedangkan ji bighairi nafsin hana kogok. Jiwan tanam ni. Ukulong qala alam aqul laka innaka lan tastati'a sabra. Kekali long pegah badan Musa dah mampu ni kulun pukul Musa. Gure. Memang untuk lo tanyang video tu badron nak nyan katuk batas nyan tinggal lu. Jadi terus bahasa kampung. Nang kampungnya kampung Al-Taqiyah. Kampung Al-Taqiyah. Kampung Al-Taqiyahnya Kampung Al-Taqiyahnya lewat Mahing.
Baik. Otro kenan karena urinya kadu kagrah gerak makanan bak penduduk kampung At-Taqiyah tersebut. Tapi li penduduk itu menolaknya. Mesti bro hana tahu makanan korina. Katanya megalantu natabo binti rumah kaki hak binti laganya. Bedam Nabi Khidir ya bedam. Pukul Musa. Medih nak lagi apa yang muncul. Bu juga naik beri. Lagi angkoh tu, heklah kada mak bedam yang bunuh iya naik beri kita nyobu hamil. Medih lagi apa yang muncul. La taqatta alaihi ajra. Pukul Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa baini. Inilah waktunya berpisah antara aku dan engkau. Nyuma saja. Akan aku takwilkan apa yang sudah terjadi. Bergahlah le Nabi Khidir, Musa. Bunuh kapainya nah. Inyan urung jak minta usaha dalam laut. Nya sebuah riwayat banyak dia mekat baje, jumlah baje dari pantai Dimyaknya gede Yordan. Sebuah riwayat tu kon jak apa nelayan. Jak nelayan yang campur dalam laut. Sehingga hanji jaling gebegahlah hai Musa yang akan nelayan atau berdasarkan sebuah riwayat yang akan tujar kata orang yang mencapai yang bekat barang ke belah di laut iaitu ke Yordan. Bak tengah lautnya antara Dimyat dengan Yordan kaipreh di Raja Zalim. Contoh kapal yang kemudian dirampah kapal dicek harta bandung, dicek kapal dipoh rumpuh. Menyaurunya itu kaijak apa? Kaipoh, kaijak barang badu, maka dia itu selamatkan kapalnya. Mana oh dia kata apa? Yang kedua, anak Ummi Punuh. Metulis dalam arti anak Ummi Punuh kafir. Sedangkan ayah ibu mereka dia adalah orang mukmin. Lum takut ibakat tamu ayah dan mak dalam agama kafir. Karena secara naluri, secara tabiat manusia, urisi sayang katakan, sehingga buku yang pegah dan belum. Ya, pegah dan yang katanya no. Nublo HP yang juta mak tabo. Ya ubdo lemong dia ubdo. Pakan karena sayang katakan. Walaupun itu juga salah saya. Nah, gitu. Pakan karena secara ilmu tabiat manusia, urisinya sayang katakan, sehingga punya laki-laki gebi nyogenyo lun khawatirkan ke Nabi Khidir lun takut tu pakat amiyah dan mak dalam agama kafir maka lun belah di kedua supaya baik makaya dan baik rezeki dalam neraka. Negenya kedua. Yang kedua nyang bintih bunuh nyang Hal Musa ada anak yatim hana ada ayah li ayah yurajin nak simpan kanzun nak simpan sabah tung di dalamnya perak. Kalau begah nanti iza balagha asyaddahuma wa takabala nanti cek muhnya cek fiddahnya peraknya untuk nafkah kulit. Menyahalul pudam kita mencuri ya cek itu ada anak yatimnya. Nyang wa ma fa'altu min amri, tidak aku lakukan sesuatu pun Khidir Rasulullah Musa alaihi salam kecuali perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pukul Musa dia bahasa kamu dia inggih. Ya. Intinya Rasulullah Musa alaihi salam itu rasul, ittifaq ulama. Rasulullah Musa itu nabi, ittifaq ulama. Orang lebih tinggi, tidak ada pangkat manusia di atas pangkat anbiya, tidak ada. Tidak ada pangkat manusia dan pangkat kerasulan, tidak ada. Sementara Khidir, beliau adalah khilaf ulama tentang nabi dan aulia. Kebanyakan ulama pegang Nabi Khidir itu aulia, bukan nabi. Punya ibarat, pelajaran pada pertemuan Khidir dan Isa dan Musa tersebut, carilah ilmu. Walau pada orang yang di bawah kita pada umur dan ilmu. Nah, sumbu dengan nah sumbu cabut. Beda kali dengan Tuhan ini.
Kata kodemnya haji, apa haji? Baik, dengan sifat iblis. Sehingga hakim sujud kepada Rasulullah Adam AS. Maka ji, untuk kita hiasi hari-hari kesucian kita dengan ilmu, supaya kesucian kita jangan lagi ternoda di hari yang akan datang. Kemudian hiasilah, kalau kita tidak mampu hijrah, uslah diri seperti Ashabul Kahfi, bertaubat dan beribadatlah kepada Allah. Bila Ashabul Kahfi, mereka memang uzlah. Di mana Ashabul Kahfi itu, mereka adalah satu kaum, satu etnis yang berada satu kelompok pemuda yang hidup pada masa Raja Dicyanus. Yang Raja Dicyanus itu merupakan raja yang sudah melampaui batas tentang kekufurannya. Itu mahadro di bawah manusia. Pajar katanya oleh Nabi Allah Musa AS dan sebelum Nabi kita. Dari turun oleh Nabi Isa. Itu Raja Dicyanus. Berangkatlah 70 pemudanya bijak hijrah ke Gunung Yanjalus. Buat Gunung Yanjalusnya yaitu adanya Sungai Jinud di Yordan. Tapi pihak Turki mengklaim bahawa Ashabul Kahfi itu, Gunung Yanjalus itu ada di Turki. Namun fakta dan data berada di Yordania. Tayyib, pada trip awalnya jak uslah diri selama Hertutun wasdadu tis'an. Hertutun dan Tikurunguru. Sekian lama mereka di sana di dalam guha tersebut. Mereka dalam keadaan tidur, tapi mata mereka dalam keadaan terbuka. Contoh yang kalian yo, orang dulu tapi mata rehat, yo. Sementara anjing diikuti sebuah anjing yang bernama Kitmir, itu terwanya. Al-Atsayun hidung bak pintu buha. Jadi urian wa nuqallibuhum zata shimali wa zata yamin. Dia Allah SWT gebalik-balik bengok, gebalik kena mengenang mata orang bengok, wajah seput gebalik kelih mengenang mata orang seput. Sehingga hertu si kuring uro. Hertu tun si kuring uro. Awaknya hilang di dalam guha tersebut. Ketika dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nyanglah sebahagian hebat nak daripadanya. Mana nak ada enam curo. Tanya teman ke mana dia mata orang macam itu. Mak kena tu. Berarti gua terus curo dong. Ya. Padahal kan kepujagaannya pak uro yang tu hertuh si urung, bak tepuk uro. Musyawarahlah mereka nyuka merasa hati katanya. Kirimlah salah satu mereka untuk membeli makanan. Siapa nama? Tamliha. Gejuklah peng jamun yang hertuh turun kau ikut. Dia buat tamliha, dia buat makanan. Wal yatalaqqaf wala yasjaran lakum ahada. Yang baca-baca baikkan dan beliau ada itu hidrok itu sudah mana agama awal. Hana gedupur le urunyo bahawa urunyo kan hertu tun kainan dalam buah dan kapan buah raja ka mengando hilang bak nanggro Yordan tersebut. Akhirnya obat tegutun tamliha yang gede kota bantai dalam kota Atius atau Tirsus ni Asus ini itu Tirsus gitu. Waktu itu ketika dalam kota lain ke dalam kota lain sementara raja akan menggantung dengan raja mukmin yaitu Baitarus. Waktu kada lewun kota na manusia gunung tidur lain hawanya yang lapor dia raja punggak tanya le so ka bukan yang mukmin ka bukan cerita baru di tamlikannya bapa penduduk kota akhirnya gejok tamlikannya gemeh ke raja. Kedih raja Baitarus. Waktu kedih kitanya lawan raja kibar sejarah. Dipeganglah. Okey. Ringkas cerita, oleh raja mengirim 2 orang pegawai raja untuk jakalan ke Baguha yang dituntun jalan oleh tamliha. Yaitu utusan raja tersebut yang pertama Arius dan yang kedua Aetius. Dua-dua. Jadi obat itu dalam kondisi lagi apa? Sonang dan saudara keluarganya daripada asal. Ternyata yang nak waktu. Ashabul Kahfi war Raqimi kanu min ayatina adaba.
Langsungnya Bandung tertulis nama mereka, keturunan mereka dan asal mereka. Laju bautanya laju oleh Arius dan Aetaius Yujak Raja. Kirim ke Majlis Raja, Yujak ju Raja kena Jino lagi Yujak. Untuk melihat kondisi seperti itu, Yujaklah Raja punya. Waktu itu kena, waktu keadaan uruje, kau jaga ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau jaga. Diperintah oleh Raja Aetaius untuk membuat masjid sebagai monumen binan bak tentuan. Tayyib. Pokok Raja dikirimlah bajemu ija daripada sutra segala macam lagi kepada mereka bertujuh. Pada malam lupa oleh Raja. Lupa oleh Raja, mereka datang kepada Raja, kepada Raja. Raja, kami tidak boleh memakai emas dan memakai sutra. Akhirnya emas itu dijadikan emas, sutra itu dijadikan sebagai emas. Tayyib. Kemudian dihukumatin oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka bantu inang di dalam guha, dan kemudian oleh Raja Aetaius tersebut memperingatinya setiap tahun untuk menziarahi mereka penduduk negara tersebut, kota tersebut. Tiap tahun dia peringati hari Ashabul Kahfi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang terakhir, mari kita hiasi uro-uro kesucian kita ini dengan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah, yaitu wajtinabu nawahi. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita jaga Bandung, kita jaga kesucian kita, fitrah kita, orangnya kita berada dalam satu kondisi kita seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nyugunyo kita putih kita orangnya bekle tak kotori dengan noda-noda dan dosa. Mudah-mudahan kita yang pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ashabul Yamin. Apa itu Ashabul Yamin? Ashabul Yamin itu mereka adalah di dalam surga fi sidrin mamdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Yaitu di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, berada di dalam naungan yang dingin, berada dalam buah-buahan yang beraneka ragam, berada kita di atas alal araiki muttaqiin, di atas perbadani, di atas tempat tidur yang terbuat daripada emas. Kemudian siprenya itu yang terbuat daripada sundus dan istabrak, yaitu pakaian kain sutra dari surga. Istabraknya biji sutra yang tumbai berada di bawah, yang di atas sundus sutra yang licin di atas. Mudah-mudahan singguh kita kita memang mampu mempertahankan kesuciannya pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita dalam Ashabul Yamin, dan tempatnya adalah di dalam surga yang penuh dengan nikmat berbagai-bagainya, nikmat buah-buahan, nikmat kesenangan, apalagi nikmat bidadari. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit, bukan sedikit kepanjangan. Demikianlah pemandangan Pak Penguh yang berbahagianya. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita nyoban Bandung untuk menjaga diri, untuk menjaga kesucian diri yang barasa kasih bulun dan hawa nafsu kita menolak syaitan.